Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa di rumah, pendengar kaum muslimin dimanapun saja berada, bersyukur pada malam yang mulia ini kita berjumpa kembali dalam dialog kajian Islam bersama Bapak narasumber yang tentunya sudah hadir di studio Lombok TV saat ini. Dan pemirsa, seperti biasa kita dengan dialog ini kita ingin mencoba menggali lebih jauh, mengkaji dan tentunya berbincang-bincang nanti bersama Pak narasumber seputar permasalahan prinsip-prinsip ajaran Islam. Salah satunya pemirsa yang tentunya sangat dekat dengan suasana ibadah puasa yang kita jalani saat ini tentang zakat pemirsa. Ada yang beranggapan pemirsa bahwasanya terkait dengan zakat ini sangat-sangat jarang sekali yang membahasnya ataupun kurang sekali, kecuali mungkin mendekati ataupun di saat-saat seperti pada bulan Ramadan saat ini. Nah, untuk itu kita akan nantinya mengkaji sebenarnya esensi zakat untuk kemaslahatan umat, untuk tentunya melaksanakan satu kewajiban juga selain kewajiban yang lain. Kita dengarkan nanti tentunya penjabarannya serta ulasannya dari Bapak yang sudah hadir di studio saat ini, yaitu Bapak Ahmad Muhasim MHI dari IAIN Mataram. Dan nanti kita berharap pemirsa ulasan cakupan kajian tentang zakat ini akan tentunya menambah wawasan kita, dan yang terpenting tentunya kita termotivasi pemirsa untuk menyisihkan, untuk mengeluarkan sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk solidaritas kita, sebagai bentuk keinginan kita untuk mewujudkan pribadi yang bersih, harta kita, jiwa kita, hati kita, nurani kita, pikiran kita, seperti juga yang diajarkan oleh ibadah puasa ini. Baik pemirsa, juga kami harapkan nanti pemirsa yang ingin tentunya lebih jauh, ingin mendapatkan penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan zakat ini, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan permasalahannya di 636313, dan tentunya Bapak narasumber siap memberikan penjelasan yang detail, penjelasan yang lebih luas dan lebih dalam. Dan pemirsa, kita langsung saja menanyakan satu hal tentang esensi zakat ini dari sudut kemaslahatan atau sosial. Kita seperti ada yang beranggapan zakat ini jarang-jarang sekali mendapatkan satu porsi bahasan yang luas, kecuali pada saat-saat sekarang ini. Nah, sebenarnya apa tujuan dan dasar-dasar kita diwajibkan mengeluarkan zakat sebagai satu kewajiban kita sebagai seorang muslim? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Lombok TV di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini kita mengenal bahwa ada istilah ayat-ayat berantai yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini membuktikan bahwa di mana kasih sayang Allah kepada hambanya, lebih-lebih pada bulan puasa ini Allah sayang pada hambanya, sehingga Allah menurunkan berbagai aturan. Semuanya itu adalah untuk kemaslahatan. Semua aturan yang dibuatkan Allah untuk dijalankan oleh makhluknya adalah untuk kebaikan makhluknya. Dikatakan bahwa di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat atau 6.236 ayat, 74.499 kata, 325.345 suku kata. Itulah aturan-aturan dalam Al-Quran yang akan dilaksanakan oleh umat manusia. Kemudian terkait dengan zakat, memang dalam ayat-ayat zakat itu setidaknya ada 82 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Namun sebelumnya, beberapa definisi dari zakat. Yang pertama, zakat selain merupakan ibadah mahdoh, juga zakat itu adalah ibadah sosial.
Zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, suci, bertambah, berkembang, dan berkah. Dari definisi tersebut, maka zakat itu kalau harta kita ingin tumbuh, harus dikeluarkan zakatnya. Kalau harta kita ingin berkembang, harus dikeluarkan zakatnya. Kalau harta kita ingin bertambah dan berkah, maka harus dikeluarkan zakatnya. Selain itu juga, kalau harta kita ingin selain berkah, kemudian bermanfaat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Zakat bukan hanya dikeluarkan pada bulan puasa. Namun, selain bulan puasa itu masih banyak zakat-zakat yang dikeluarkan. Yakni zakat mal atau zakat harta. Tetapi pada bulan puasa khusus, maka yang dikeluarkan adalah zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini tidak akan didapatkan, tidak bisa dikeluarkan selain bulan suci Ramadan. Maka pada bulan ini, selain kewajiban kita menjalankan ibadah puasa, ada dua kewajiban sebenarnya yang dilaksanakan pada sekarang ini, pada bulan puasa. Yang pertama, beribadah pada bulan puasa. Yang kedua adalah bersiap-siap untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Karena tidak bisa kita keluarkan zakat fitrah ini di luar bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa bukan zakat fitrah namanya, tetapi bisa masuk dalam infak atau sedekah. Nah, dalam ayat-ayat Al-Quran, suatu contoh, zakat ini diawali dari surah Al-Baqarah. Umpama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga dan seterusnya. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi di sinilah ayat berhenti. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hendaknya dirikan salat dan nafkahkanlah sebagian dari harta. Itu suatu contoh dalam surah Al-Baqarah. Kemudian ayat-ayat lain mengatakan bahwa aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi ini ayat berantai yang tidak bisa dan tidak cukup umat Islam itu akan mendirikan sholat saja tanpa mengeluarkan zakat. Sehingga kalau boleh dicontohkan dalam suatu grafik umat Islam, bagaimana tahapan-tahapannya, maka ketika umat Islam itu lahir, yang pertama diberikan adalah bagaimana kekuatan akidahnya berupa syahadatnya. Kemudian pada tingkatan berikutnya, bagaimana umat Islam setelah syahadatnya mantap, syahadatnya kuat, itulah pondasi umat Islam itu syahadatnya. Setelah itu baru umat Islam itu diperintahkan melaksanakan ibadah sholat. Maka ketika umat Islam menjalankan ibadah sholat, selain itu tingkat ekonominya itu ada grafik supaya lebih naik lagi. Kalau begitu lahir tidak membutuhkan ekonomi yang banyak, harta yang banyak, karena cukup dengan syahadat saja. Tetapi begitu masuk dalam tingkatan rukun Islam yang kedua, maka umat Islam itu mulai mendirikan sholat. Dan sholat ini ada persyaratan-persyaratannya, antara lain menutup aurat. Untuk penutup aurat harus menggunakan pakaian yang suci, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan pakaian dengan rapi. Bersih di sini terhindar dari kekotoran, baik kotoran yang besar, najis besar maupun najis kecil, atau yang berat maupun yang ringan. Kemudian juga dari ketertiban, kerapian dalam berpakaian, maka di sana ada batasan-batasan menutup aurat. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah semaunya saja kita berpakaian, batasan-batasannya tidak semaunya manusia, tidak semaunya kita, tetapi menggunakan aturan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Itu tahapan kedua sebagai umat Islam yang menyatakan dirinya sebagai orang yang Islam. Kemudian baru di sini aqimis sholah, kemudian baru melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dalam menjalankan ibadah puasa di sini ada kewajiban zakat. Nah, kenapa umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat? Di sini letaknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat Islam supaya hartanya bersih, hartanya bertambah, berkah dan berkembang, maka umat Islam harus mengeluarkan zakat. Nah, kalau pada bulan puasa ini adalah yang dikeluarkan itu zakat fitrah.
Fitrah di sini adalah artinya suci jiwa kita. Sedangkan zakat mal, suci harta kita. Bagaimana kesucian zakat fitrah ini? Maka sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri, sebelum tanggal 1 Syawal, maka dikeluarkan zakat fitrah. Supaya dalam rangka menyambut 1 Syawal, kefitrahan kita, maka harus disucikan dulu jiwa kita berupa zakat fitrah. Baru menyambut 1 Syawal. Maka 1 Syawal itu adalah rangkaian daripada ibadah-ibadah bulan Ramadan. Antara lain ibadah puasa Ramadan, kemudian sholat tarawih, zakat fitrah, saling memaafkan, baru nanti di sana menjalankan ibadah hari raya Idul Fitri. Itu bagian dari rangkaian-rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga jangan hanya kita membahas tentang bagaimana hari raya Idul Fitri sementara kita sendiri berpuasa jarang. Bagaimana kita persiapan melaksanakan 1 Syawal sementara zakat fitrahnya juga diabaikan. Karena itu satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Artinya mirsa, satu kewajiban ya sekaligus zakat fitrah yang memang hanya adanya pada bulan suci Ramadan ini ketika kita menjelang lebaran. Itu satu hal yang wajib dipersiapkan pemirsa dari sekarang. Sebab kalau kita abaikan ya tentunya seperti disampaikan oleh Bapak narasumber ya tidak ada artinya ataupun maknanya kita melakukan 1 Syawal berlebaran tapi kita masih berhutang ya seolah kita belum dinyatakan suci jiwa kita, suci harta kita, yang menyebabkan kita masih tentunya punya tunggakan kewajiban yang mesti dibayarkan sebelum tibanya lebaran. Dan mirsa, bagaimana sebenarnya zakat itu memberikan satu kemaslahat, satu manfaat kepada umat manusia, bahkan bukan saja pada momentum puasa, mendekati lebaran atau berpuasa ini, tapi juga maslahat mirsa untuk seterusnya, untuk kehidupan setelah lebaran 11 bulan yang akan datang. Nah tentunya pemirsa kita akan dengarkan lebih jauh dan lebih dalam, lebih lengkap lagi tentang bagaimana kita seharusnya mengeluarkan zakat ini setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari yang lalu adalah hari-hari yang penuh dinamika dan torehan kenangan. Banyak perasaan, ucapan dan perilaku yang tak terbebas dari salah dan khilaf. Sebagai manusia yang dhaif dan tak berdaya, marilah kita jadikan momentum Ramadan dan suci ini sebagai momentum untuk mensucikan diri kita dan ikhtiar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Muhammad Suhaili Fadl Tafir, khadam pelayan masyarakat Lombok Tengah, mewakili seluruh jajaran pelayan masyarakat Lombok Tengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah dan ikhtiar kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta karyawan dan karyawati perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1436 Hijriah. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Semoga dengan momentum bulan suci Ramadan ini dapat menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa dan senantiasa ikhlas dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga masyarakat Kota Mataram yang berbahagia. Saya Haji Akhyar Abduh, Wali Kota Mataram. Saya Haji Mohan Roliskana, Wakil Wali Kota Mataram, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Mataram mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Mari kita pelihara suasana Kota Mataram yang kondusif agar tetap aman dan harmonis, sehingga tercipta kehusukan dalam menjalankan ibadah puasa guna mewujudkan Kota Mataram sebagai kota ibadah yang maju, religius, dan berbudaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita tentunya masih dalam dialog kajian Islam tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim menyadari dan memahami tentang esensi zakat ini. Sebenarnya ada sejarah pemirsa tentang bagaimana sih kaitannya dengan zakat fitrah tadi disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Ada yang tentunya memulai mengeluarkannya dan kadang-kadang ada yang beda, ada yang umumnya pemirsa kita memakai ukuran 2,5 kg untuk fitrah. Ini yang umum kita tahu pemirsa, dan bahkan kita lakukan tahun demi tahun setiap tahun. Nah sebenarnya yang merupakan ketentuan dari dasar ajaran Islam itu seperti apa, Pak? Baik, jadi zakat fitrah yang dalam buku-buku yang saya baca, terutama yang terakhir saya baca itu dalam hukum zakat yang ditulis oleh Dr. Yusuf Kordawi, itu mengatakan dalam berapa ketentuan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ada 2.167 kg gandum waktu itu. Gandum. Jadi karena waktu itu makanan pokok orang-orang Mesir waktu itu adalah gandum. Sehingga itulah yang menjadi ukuran, bukan timbangan. Berbeda ukuran dengan timbangan. Ya. Nah, kalau ukuran, jadi ukuran yang waktu itu. Kalau waktu itu tidak menggunakan cebokan, tidak menggunakan rantang, kemudian tetapi yang digunakan tangan waktu itu. Sehingga 2.167 gram gandum waktu itu setara yang disebutkan, sering kita dengarkan kata 1 sa'. 1 sa' ini sama dengan 4 mud. Nah, 4 mud itu adalah 1 mud itu 1 kali
gantangan, genggaman tangan orang Mesir waktu itu. Tentunya akan banyak sekali. Nah, kalau kita melihat seumpama 1000 tahun yang lalu, tangan-tangan orang Mesir itu seperti apa? Nah, sehingga 4 kali cebokan menggunakan tangan seperti ini itu yang dipakai. Itu jadi sehingga setara waktu itu gandum dengan 4 kali cebokan itu 2167 gram. Nah, sehingga kalau kita melihat sekarang ini berapa yang harus kita gunakan, maka kita melihat standar makanan pokok orang Indonesia itu apa? Beras. Kalau beras standar makanan pokok orang Indonesia, maka tentunya beras akan lebih berat kalau ditimbang dibandingkan dengan timbangan gandum. Kalau beras lebih berat timbangannya daripada gandum, maka dulu tidak menggunakan timbangan, yang digunakan adalah ukuran. Sehingga harus lebih banyak. Beras kalau ditimbang dengan gandum tentu kelihatannya lebih sedikit beras. Gandum akan lebih banyak. Nah, berapa yang harus kita gunakan sekarang ini? Maka menambahkan dari jumlah itu adalah lebih bagus. Sehingga standar yang digunakan sekarang ini dan sudah mulai kita coba itu 3,5 kilogram beras. 3,5 kilogram. Ya, 3,5 kilogram. Karena dulu tidak menggunakan timbangan, tetapi menggunakan ukuran saja ya. Dan ukuran tangan orang Mesir dengan tangan orang Indonesia tentu lebih kecil. Baik, berarti mengacunya ke sana berarti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kenapa kita diwajibkan pada bulan puasa mengeluarkan zakat fitrah. Ini kalau umat Islam bulan puasa biasanya mengkonsumsi makannya itu standarnya biasanya 2 kali. Iya. Nah, kalau bulan puasa, di luar bulan puasa mengkonsumsi makanan pokoknya itu bisa 3 kali. Bisa 3 kali bahkan lebih. Bahkan lebih. Nah, sehingga setiap hari umat Islam itu harus ada simpanan sebenarnya. Ada yang tersisi ya? Iya, harus ada kita simpan. Kita simpan. Yang kita simpan setiap hari. Sehingga kalau dalam 30 hari, umpama 29 sampai 30 hari, berarti makanan yang tersimpan itu adalah sebanyak 30 piring satu jiwa. 30 piring. 30 piring satu jiwa. Standar kita. Nah, 30 piring. Sehingga kalau bulan puasa makanan kita itu 2 kali sehari semalam berbuka sama sahur atau sahur sama berbuka, sehingga yang dibutuhkan adalah 60 piring. 60. Nah, kemudian di luar bulan puasa membutuhkan kalau 3 kali tinggal dikalikan saja 30 piring 30 hari kali 3 kali sama dengan 90 piring. Sehingga tinggal dalam hitungan dikurangi saja. 90 piring dikurangi 60 akan tersisa 30. 90 kurang 60 tersisa 30 piring. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan para catering itu bisa kita tanyakan masing-masing itu, kalau dia masak nasi 1 kilogram beras itu bisa jadi 8-9 piring nasi beras ya. Kalau dimasak 1 kilogram beras bisa jadi 8 atau 9 piring. Dan itu karena makannya sedikit. Berbeda kalau makannya banyak gitu ya. Kalau makannya banyak barangkali 1 kilo bisa menjadi 6 piring gitu. Atau 4 piring gitu kalau makannya banyak. Sehingga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kalau dikaitkan 1 kilo sama dengan 8 piring, 2 kilo sama dengan 16 piring, 3 kilo sama dengan 24, sehingga 3,5 kilo pas itu bahkan sama dengan 28 29 piring. Sehingga simpanan kita selama bulan suci Ramadan ini sebanyak 30 piring itu setara, kalau dikaitkan setara dengan 3,5 kilogram beras. Sehingga seharusnya yang dikeluarkan kalau dikaitkan dengan simpanan kita tiap hari selama bulan suci Ramadan, minimal kita mengeluarkan itu 3,5 kilogram. Kalau dilihat dari sepingan. Kemudian bila dilihat dari sejarah zakat fitrah yang dikeluarkan pada masa umat Islam di Mesir ribuan tahun yang lalu, maka tentunya yang dikeluarkan 2167 gram atau 2 kilo lebih waktu itu standar gandum. Tapi mari kita melihat bahwa beras lebih berat daripada gandum, tentunya harus berat
beras itu lebih banyak yang dikeluarkan. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui bagaimana pola konsumsi umat Islam sekarang ini. Kalau kita makan kapan saja, kita berbuka, makan sahur atau di luar bulan puasa kita makan, saya pikir belum pernah saya melihat ada umat Islam itu yang mengkonsumsi makanan nasi saja. Maka mereka kadang biasanya tambah dengan lauknya, ikannya, sayur-mayurnya dan yang lain-lain. Bahkan ada buah segala macam. Iya, ada buah. Untuk mencapai itu maka harus ada proses. Nah, sehingga karena kita saja belum bisa mengkonsumsi nasi saja, tapi harus ada ikan, lauk dan yang lain-lainnya, maka zakat fitrah yang dikeluarkan sekarang ini harus ditambah juga. Selain 3,5 kilo ditambahkan pula dengan tambahan tadi ya, ikan, lauknya, ikannya. Kemudian bagaimana proses? Ya paling tidak harus ada paketannya. Ya ada minyak gorengnya, ada gulanya. Baru itu yang akan dirasakan kenikmatan, kebahagiaan oleh yang kita berikan zakat itu. Baik, ini tentunya sebuah paradigma yang baru ataupun yang berbeda pemirsa. Kalau umumnya ya semua kita ini menjelang lebaran tiba Idul Fitri, kita harus mengeluarkan beras itu saja ya. Gambaran kita beras 2,5 kilo atau 3 kilo. 3,5 kilo selesai. Tapi juga ada rangkaian yang lain juga untuk lebih dinikmati tentunya bagi penerima seperti itu Pak ya. Memang ini kan masih jarang yang sistem paket sekian untuk orang-orang tertentu yang wajib menerima ini. Ya, jadi kita akan memberikan wama tumpiku mimma tuhibun, memberikan makanan, memberikan harta kepada orang lain itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sehingga bisa dinikmati dan bisa dirasakan bagaimana rasanya kenikmatan pada bulan Ramadan ini dari zakat itu. Jadi kenapa kita memberikan zakat fitrah pada bulan Ramadan? Supaya orang-orang yang merasa atau kurang beruntung pada bulan ini, mereka bisa merasakan kebahagiaan pada bulan ini dengan sepingan-sepingan yang tadi dari umat Islam yang mampu. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berzakat karena ada sepingan per hari itu tadi. Maka kalau kita belum bisa mengkonsumsi hanya nasi saja, kenapa harus kita berikan beras saja kepada umat Islam untuk zakat? Maka sebaiknya zakat fitrah yang kita berikan saat ini dan selanjutnya adalah yang ada paketannya, ada gulanya, karena mereka juga butuh minum kopi, teh, ada minyak, ada minyak gorengnya, karena mereka juga sama. Saya pikir tidak berbeda perut kita dengan mereka. Kalau kita senang makanan gorengan, mereka juga senang. Kalau kita suka makanan daging, makanan yang enak-enak, mereka juga suka seperti itu. Sehingga jangan kita mengeluarkan yang standar nominal, standar minimalis. Tetapi bagaimana kalau kita memanfaatkan bulan puasa Ramadan sekarang ini dengan mengatakan seperti ini, Pak Ma? Ya karena mumpung tahun ini kita masih hidup bulan puasa Ramadan, tahun depan belum tentu kita bisa hidup, maka sebaiknya sebanyak-banyaknya kita bisa mengeluarkan zakat fitrah sekarang ini. Dan yang saya katakan bahwa umpama bisa kita mengeluarkan zakat fitrah di masjid di sini, Umpama. Di tempat lain boleh kita keluarkan dalam bentuk yang sama, tapi masuk dalam infak. Di tempat lain, Umpama, sekarang kita keluarkan di masjid kita 3,5 kilo, Umpama. Di masjid lain kita keluarkan lagi boleh, itu infak. Kasih orang lain sebanyak-banyak boleh. Baik, yang penting ada keikhlasan dan kemampuan memang untuk kita memberikan seperti itu pemirsa, karena seperti disampaikan tadi ya, ini satu-satunya waktu timing yang sangat bagus karena bulan atau tahun depan belum ada jaminan kita bisa tentunya peduli mengeluarkan zakat kita sebagai satu amanah dan tanggung jawab sekaligus kewajiban. Nah, ini kesadaran bahwasanya itu sebuah kewajiban, apalagi dengan totalitas, dengan yang maksimal tadi pemirsa, bukan hanya yang standar umum yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, tapi juga harus ada nilai lebih ya, ada nilai tambahnya juga pemirsa, karena tentunya orang-orang yang menerima ini juga ingin juga merasakan seperti yang kita rasakan. Nah, tapi kan sisi lain kemaslahatan tadi yang diharapkan bisa lebih panjang, bisa lebih langgeng waktunya, tidak hanya habis pada saat itu saja. Nah, bagaimana tentunya proses distribusi zakat sehingga betul-betul menjadi maslahat untuk waktu-waktu yang panjang, bukan hanya pas lebaran saja. Jadi zakat fitrah memang dikeluarkan pada bulan Ramadan, bulan puasa. Tetapi bagaimana supaya umat Islam itu tidak menggantungkan hidupnya lewat zakat?
Artinya tidak hanya bertambah jumlah antrian pada bulan Ramadan oleh para mustahik, para penerima, tetapi bagaimana jumlah penerima ini tahun depan itu berkurang. Nah, barulah dikatakan bahwa orang itu bertakwa gitu. Ketika jumlah umat Islam yang meminta ini semakin berkurang, nah, maka ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan umat Islam itu baik. Kenapa? Karena kenapa kita disuruh mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat itu wajib. Berarti mencari rezeki itu juga wajib. Maka tidak boleh kita berpangku tangan cukup menerima dengan mengungkapkan kata-kata, ya kalau memang nasib saya jadi miskin ya seperti ini. Tidak boleh. Karena kita artinya ada ikhtiar upaya untuk merubah tadi ya status penerima menjadi status pemberi nantinya seperti itu. Ya, karena di dalam satu ayat, dalam surah An-Nisa ayat 9 dikatakan bahwa wal yasallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di apa? Janganlah kita ya, sebagai orang tua ini atau semua kita meninggalkan generasi-generasi nantinya dalam keadaan lemah. Tidak boleh gitu loh. Nah, karena kita tidak boleh meninggalkan generasi dalam keadaan lemah, maka bagaimana upaya kita sekarang ini supaya generasi kita yang akan datang ini tidak lemah? Lemah di sini banyak penafsiran. Jangan meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Yang pertama lemah iman gitu ya. Maka bagaimana kita itu mencari ilmu pengetahuan, pendidikan yang setinggi-tingginya. Bagaimana setinggi-tingginya pendidikan? Ya, seni pendidikan ya kalau kita baca dalam hadis bahwa menuntut ilmu itu dari lahir sampai meninggal. Ya itulah. Nah, sehingga sekarang tidak melihat usia. Kalau usia sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bukan itu batasannya orang menuntut ilmu gitu. Tapi sampai meninggal gitu. Nah, itu yang pertama. Tidak boleh meninggalkan generasi dalam keadaan lemah iman yang pertama. Tentunya jangan lemah pendidikan. Maka jangan kita menyekolahkan putra-putri kita itu sampai level SD. Sampai level SMP, sampai level SMA, tidak gitu. Tapi sampai yang setinggi-tingginya. Nah, kalau tidak mampu setingginya, paling tidak orang tua itu harus mendidik putra dan putrinya. Itu yang pertama. Kemudian jangan kita meninggalkan generasi dalam keadaan lemah fisik. Ya, itulah dalam keadaan lemah tadi, lemah fisik. Bagaimana fisiknya kuat? Tentu harus kita tetap periksa ke dokter, lihat perkembangan anaknya, pertumbuhan anaknya bagaimana, tetap kita periksa. Dan karena yang tahu persis pertumbuhan dan perkembangan anak itu adalah dokter spesialis anak tentunya. Kemudian baru yang ketiga di sini adalah jangan meninggalkan generasi dalam keadaan lemah ekonomi. Bagaimana untuk ekonominya bagus nantinya? Maka sebagai orang tua juga harus menyiapkan dari sekarang. Karena memberi zakat wajib, maka mencari rezeki hukumnya wajib. Baik, memberi zakat itu satu kewajiban. Untuk bisa mengeluarkan zakat, memberikan zakat, bahkan juga sedekah tentunya. Ya. Wajib pula kita berikhtiar, berusaha tentunya pemirsa mencari harta, mencari bagian kita untuk bisa melakukan semua itu sehingga tadi tidak meninggalkan generasi yang lemah tadi fisik lemah iman, pendidikan, bahkan lemah juga ekonomi. Nah, tapi kan kemaslahatan yang bisa tercipta dengan zakat ini sungguh luar biasa sebenarnya. Kalau tapi seberapa besar sekarang kesadaran ataupun kaum muslimin tentunya yang diberikan amanah harta oleh Allah untuk mengeluarkan zakatnya dan membina dan membimbing dan membawa masyarakat yang lemah menjadi masyarakat yang lebih kuat, yang dari tadinya miskin menjadi lebih berada seperti itu tentunya. Ya, sebenarnya aset terbesar dalam ekonomi ini adalah umat Islam. Aset terbesar umat Islam ini dari zakat ini. Apabila umat Islam mau menyalurkan, mau melaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Jadi ada 82 ayat yang saya baca dari Al-Baqarah, surah Al-Baqarah awal sampai di Ar-Ra'atal Lazukazibidin bidin fazalikal ladzi yad'u wala yad'u ala ta'amil miskin, di sana memberikan makan pada orang miskin. Nah, jadi sana dalam ayat-ayat itu 82 ayat yang menjelaskan tentang perintah memberi, perintah mengeluarkan, perintah menyalurkan, perintah mendistribusikan zakat. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang kriteria penerima. Satu ayat yang menjelaskan kriteria penerima. Sehingga dalam 82 ayat itu, satu ayat ini mengatakan kriteria penerima. Dan kriteria penerima ini, itu dibagi lagi. Kriteria penerima itu yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, garim, sabil, ibn sabil. Itulah kriterianya. Didahulukan yang fakir, miskin, amil,
mu'alaf. Nah, ini yang sering disalahgunakan kadang kata-kata mu'alaf ini. Kadang ada orang mengatakan, Pak, saya ini mu'alaf. Dan ya, mu'alaf itu adalah orang yang perlu dimantapkan hatinya untuk lebih meyakini keimanan, untuk lebih beriman. Meningkatkan keimanan, itu mu'alaf. Tetapi kadang saya pernah didatangkan ada yang mengatakan dirinya mu'alaf. Saya sempat bertanya, berapa tahun Anda jadi mu'alaf? Dia mengatakan baru 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun bukan mu'alaf lagi namanya, itu sudah masuk dalam Islam yang sempurna sudah ini. Nah, jadi yang namanya mu'alaf itu adalah yang baru memeluk. Nah, sehingga tidak lagi dia sebagai penerima tetapi sebagai pemberi. Maka zakat ini bukan hanya sifatnya konsumtif yang harus habis pakai. Ya, tetapi fakir ini itu memang konsumtif. Tetapi bagaimana untuk menjadi zakat produktif? Inilah tugasnya amil. Ya. Dan tentunya di daerah dan di setiap wilayah pemirsa, bahkan dalam skala nasional itu sudah ada sebenarnya mengatur semua itu. Dan tadi benar juga pemirsa, ada merupakan sebuah peluang aset yang sangat besar ya umat Islam muslimin dari zakat ini, asalkan efektivitas penyerapan dan distribusinya ini sejauh mana tentunya. Ya, sebenarnya untuk pendistribusian kita belum berbicara pada level tingkatan pendistribusian. Yang pertama dulu adalah tugas amil di semuanya adalah bagaimana mendata dulu. Mendata para agnia dulu. Kalau sudah mendata para agnia, kemudian baru data berapa jumlah fakir miskin kalau taruh saja di Kota Mataram apa di NTB. Berapa para agnia di Kota Mataram? Berapa para agnia di NTB? Kemudian berapa jumlah fakir miskin dan berapa madrasah maupun pondok-pondok pesantren yang harus menerima bantuan. Nah, setelah itu baru setelah didata jumlah para agnia, jumlah orang-orang yang pemberi zakat, kemudian baru kita mendata jumlah penerima. Jangan sampai nanti jumlah penerima lebih banyak daripada jumlah pemberi. Kalau jumlah penerima lebih banyak daripada jumlah pemberi, maka perlu diperbaiki. Ya, sehingga kalau melihat di sini aset umat Islam dan aset Nusa Tenggara Barat, saya katakan saja seperti ini. Suatu contoh, karena di NTB itu ada 4 juta lebih jumlah penduduk di NTB. Kalau tidak salah tahun 2011 4,2 juta. Sekarang mungkin 4,5 mungkin ya. Ya, artinya 4 juta lebih penduduk di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, yang terbesar itu adalah Lombok Timur 1,7 juta, kemudian baru menyusul Lombok Tengah gitu, yang urutan kedua yang banyak penduduknya. Nah, kalau 4 juta lebih jumlah penduduk umat manusia di NTB, umpama saja 3 juta ini muslim, yang 1 juta itu non muslim, fakir, tidak taat beragama dan sebagainya. Sehingga kalau Rp1.000 saja per minggu, tinggal dikalikan Rp1.000 kali 3 juta sama dengan 3 miliar. Dalam satu minggu. Kalau 4.000 sebulan, jadi 4 kali 3 sama dengan 12 miliar. Satu bulan. Itu dari 4.000 per bulan. Baik. Itu kalau menyerahkan semua. Kalau menyerahkan semua. Nah, bagaimana caranya? Maka sekarang ini saya sudah membina sekitar 20 mahasiswa yang mahasiswa di Syariah yang bertugas untuk mensosialisasikan tentang zakat. Di samping mungkin kerjasama dengan Basnas Kota ya, memang kita kerjasama dengan Basnas Kota, tapi yang bertugas mensosialisasikan itu sebanyak 20-an orang. Nah, sehingga kalau saya katakan tadi ada Rp4.000 per minggu, kemudian sebulan itu 4.000 kali 3 juta umat Islam di Nusa Tenggara Barat, sehingga 12 miliar. Itu kalau 1.000. Bagaimana kalau 10.000? Tinggal dikalikan 10 kali 3, 30 miliar. Gitu. Baik, tentunya itu idealnya seperti itu. Iya. Kalau bisa nah, itu dari zakatnya orang miskin. Orang miskin. Karena yang standar, masa Rp1.000 kita tidak punya dalam seminggu. Itu standar miskin. Bagaimana kalau zakatnya orang atau sedekahnya orang-orang yang kaya? Gitu. Terutama pegawai negeri. Kalau pegawai negeri bagaimana? Itu setiap penghasilan 1 juta, ya keluarkan sajak. Jangan zakatnya umpama, ya sedekahnya 2,5%. Kalau 1 juta kemudian dia keluarkan 2,5%, ada 25.000 per 1 juta. Kalau 10 juta berarti 250.000. Nah, seberapa banyak sekarang ini yang sudah mengeluarkan? Mari kita lihat penghasilan-penghasilan. Ya tidak ada itu. Buruh saja itu tidak ada yang berpenghasilan di bawah 1 juta.
Karena upah minimum sekarang kan 1 juta lebih. Iya. Nah, tetapi kalau umpama itu belum bisa dikeluarkan, mungkin mulai dari guru, mulai dari pegawai, mulai dari dosen, mulai dari pengacara atau advokat, kemudian notaris, dokter, Artinya anggota sebuah dewan. profesi ya, anggota dewan. Nah, Semua ya. yang belum tersentuh sama sekali di sini adalah zakat nelayan. Gitu ya. Ini yang belum tersentuh zakat nelayan ini. Baik, dan memang pemirsa kita masih jarang tentunya mendengar kalau para petani ya sudah ya. Sudah, para petani sudah. Ada zero dan seterusnya, dan juga apalagi pedagang, bisnismen, pengusaha, dan juga orang-orang yang memang berhak yang wajib mengeluarkan itu sebenarnya banyak sekali. Asalkan tadi ada satu concern untuk mendata, untuk tentunya menghimpun semua itu, untuk tentunya berkoordinasi, ya memang dalam hitungan sih seperti itu Pak ya, apa namanya, mudah, tapi ya mungkin tadi semangat dan motivasi yang penting bahwasanya apa yang dikeluarkan itu memang punya maslahat yang besar, manfaat, apalagi tadi dalam bentuk juga efisiensi pengeluaran dan seterusnya. Kita juga tentunya bisa mengembangkan apa namanya, sarana ekonomi yang lain juga Pak ya, tadi tidak hanya konsumtif. Nah, tentunya pemirsa, setelah ini apakah program-program itu ada, artinya kalau zakat fitrah kan usai selesai, habis lebaran, habis pakai. Tentunya program zakat dan distribusinya setelah lebaran itu harus lebih ini untuk mengangkat perekonomian umat. Iya, sebenarnya yang lebih pas itu adalah bukan hanya zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, tetapi ada di belakang itu zakat mal yang lebih banyak dari jumlah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan hanya 2,5 kilo atau yang biasa dikeluarkan per jiwa. Kalau umpama 3 juta ya tinggal dikalikan saja 2,5 kilo kali 3 juta. Itu sama dengan 7 berapa ya? Ya, 2,5 kilo kali 3 juta. Nah, kalau dirupiahkan hanya berapa? Jadi sedikit sekali kalau zakat fitrah ini. Sehingga hanya habis pakai. Konsumtif sekali. Konsumtif. Nah, yang sebenarnya adalah zakat produktif. Bagaimana zakat produktif ini? Tentunya setelah mendata jumlah fakir ini harus diberikan pekerjaan. Apakah mereka tambal ban, apakah mereka jual bensin yang kan, supaya tahun depan mereka tidak lagi menjadi penerima, tetapi jadi pemberi. Nah, inilah tugasnya para amil. Siapakah amil itu? Bisa saja ditafsirkan amil itu adalah pengurus zakat. Bisa saja ditafsirkan amil ini adalah para pemerintah. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Baik, dan amil inilah yang mengatur gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya ini bagaimana cara? Barangkali bisa di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap provinsi adanya perda tentang zakat ya. Ya tidak salah kalau umpama gerimpak, gerimpak itu gerakan infak Rp1.000 kan? Gerakan infak Rp1.000 ya. Nah, kalau umpama mulai itu adanya perda gitu. Kemudian adanya tidak cukup kalau sekedar himbauan ya. Umpama adanya perda tentang itu. Jadi kalau Rp1.000, kemudian tentang zakat produktif, supaya tahun depan jumlah penerima ini berkurang, baru itu berhasil. Baik. Itu ininya ya, kriteria ataupun itu satu alat ukur bahwasanya saat ini begitu banyaknya jumlah yang menerima, seharusnya nanti tahun depan ada satu perubahan, perbaikan perekonomian, sehingga mereka menjadi pemberi bukan hanya penerima tadi para pemirsa. Karena kita sering mendengar pemirsa orang yang tentunya hanya menerima saja itu dikategorikan orang yang lemah, orang yang di bawah seperti itu Pak. Kemudian yang perlu memang ini yang perlu saya sampaikan, yang diperbaiki dulu mental kita. Mental kita sebagai umat Islam, ketika ini di kampung-kampung ya, ketika ada pendataan raskin contohnya, itu yang guru-guru kadang semua merasa berhak mendapatkan. Ketika ada pemberian beras miskin, semuanya merasa dapat. Ada yang kita lihat di kampung-kampung. Kemudian begitu ada pendataan, ada mau sosialisasi tentang zakat, bapak-bapak termasuk orang kaya, mereka tidak mau menyebutkan hartanya gitu. Ini juga bagian dari mental umat Islam, sehingga bagaimana kesadaran ini. Kesadaran kejujuran juga sekaligus. Ketika didata terhadap siapa yang berhak memberi, mereka seolah-olah tutup pintu ketika didata untuk memberi. Tapi ketika didata orang-orang yang berhak menerima, ini semuanya kadang merasa berhak. Baik. Ini bagian dari mental yang harus kita perbaiki. Mental umat Islam. Artinya kesannya semua tentunya berharap pemirsa
ingin menjadi seorang penerima ya, Iya. tapi mungkin pola pikirnya akan harus diubah lebih baik lagi. Artinya semua orang berupaya dan berikhtiar menjadi Iya. seorang pemberi, apakah itu zakat, memberikan sumbangan, santunan, infak Iya. dan sedekahnya seperti itu, Kak. Maka dari sekarang ini kita memulai pasang niat gitu. Pasang niat. Nawaitu an uhrija li zakatal fitri. Yang pertama, niat kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bagi yang menerima niatnya juga begitu supaya jangan sebagai penerima saja gitu. Menerima untuk Yang sekarang ini kembangkan. Sekarang ini dia juga ketika menerima, ya sekarang niatnya saya menerima, tetapi tahun depan saya harus menjadi pemberi. Itulah yang harus kita tanamkan. Nah, jadi nawaitu an uhrija li zakatal mal juga. Sekarang ini saya menerima zakat, tetapi tahun depan saya harus menjadi pemberi. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga dengan keyakinan kita tahun depan, tahun demi tahun jumlah penerima itu akan semakin berkurang. Baik, dan pemirsa tentunya kemaslahatan umat ini tidak hanya tentunya dilihat ataupun diukur dari berapa banyak yang bisa didapatkan ya orang yang menerima, tapi juga sisi lain tadi disampaikan juga seberapa besar tekad niat seseorang untuk nantinya bisa merubah taraf kehidupannya untuk menjadi seorang yang memberi, berbagi dan juga merubah status sosialnya menjadi lebih baik. Itu sebenarnya kemaslahatan, tidak hanya dalam aspek menerima saja, tapi juga berupaya untuk menjadi pemberi. Nah, ini tentunya satu ikhtiar panjang, artinya tidak hanya tadi selesai pada bulan puasa saja, tapi juga aplikasinya lebih panjang bahkan setelah Ramadan usai. Ya, jadi begini sebenarnya zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, semakin lama dikeluarkan itu sebenarnya mereka menyimpan penyakit. Iya, menyimpan penyakit. Suatu contoh saja. Ini bagi yang enggan ya, ataupun yang malas mengeluarkan zakatnya. Karena kita diamanahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk kita berikan. Jadi rezeki itu hanya diamanahkan. Yang namanya amanah titipan. Titipan itu ketika kita sudah cukup, ya jangan disimpan terus-menerus menjadi harta kekayaan yang luar biasa. Baik, apalagi untuk cadangan 7 turunan ke depan. Bukan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian rezeki yang diberikan ini, umpama saja kalau kita sudah mengkonsumsi sekarang, ya, tentu tiap hari setelah kita konsumsi pingin kita ke kamar kecil gitu ya. Benar. Kalau sudah konsumsi sehari 2 hari pingin kita ke kamar kecil. Nah, ibaratnya kalau orang yang agak enggan atau bahkan lama mengeluarkan zakat, itu ibaratnya orang yang makan terus-menerus kemudian tidak buang air besar. Dan itu sebenarnya ya sudah menyiapkan penyakit yang ada dalam diri kita. Sehingga bagaimana perasaan orang yang ingin buang air gitu? Nah, begitu dia buang air, mereka akan merasakan kenyamanan dan ketenangan. Nah, begitu pula harta yang ada pada diri kita, semakin lama dikeluarkan, maka sebenarnya penyakit ada pada diri kita. Disimpan. Baik, ini baik juga tentunya pemirsa, kalau dianalogikan tadi diperumpamakan, zakat yang disimpan, uang yang disimpan itu seperti orang yang menyimpan penyakit. Ya? Seperti juga kita sakit perut, kita bisa keluar dari penyakit itu ketika kita sudah keluarkan seperti itu. Dan sudah keluarkan. Baik, dan tentunya pemirsa banyak sekali hal yang memberikan kita satu kesadaran tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim bisa tidak hanya memperkaya diri, tidak hanya menumpuk-numpuk ataupun bersikap materialistis, tapi juga bisa lebih peduli, bersolidaritas, berbagi, dan tentunya memberikan sebanyak-banyaknya, karena juga untuk sekaligus mengobati jiwa kita, mengobati diri tubuh ini dari segala macam penyakit-penyakit yang tentunya kadang-kadang tidak sadari kita akan rasakan. Dan mungkin yang terakhir ini pemirsa, saran dan himbauan terakhir ini sebelum kita tutup dialog kita malam ini, silakan Pak. Iya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai rangkaian dari ibadah puasa Ramadan kita, mulai dari puasa Ramadan, sholat tarawih, tadarusan Al-Quran, dan tentunya zakat fitrah. Zakat fitrah ini yang wajib dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, namun bukan hanya zakat fitrah dalam bentuk yang minimal, tetapi zakat fitrah yang setelah saya baca dalam sejarah kemudian kitab-kitab fikih zakat itu sebenarnya standar minimal zakat fitrah itu adalah 3,5 kilogram makanan pokok, karena di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka sebanyak 3,5 kilogram beras. Tentunya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sebanyak 82 ayat itu tidak ada yang real menjelaskan, tetapi lebih banyak lebih bagus. Kemudian
bagaimana umat Islam yang sekarang ini memang Indonesia dilihat bahwa masuk dalam urutan yang ke-32 dari 33 provinsi. Nah, apakah itu dilihat dari NTB ya? Iya, apakah dilihat dari ekonomi, pendidikan, sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya dan sebagainya. Tetapi yang jelas bagaimana upaya kita bersama untuk mengurangi jumlah penerima, tetapi bagaimana menambah jumlah pemberi zakat. Kemudian zakat fitrah tidak cukup hanya yang dikeluarkan nominal saja, tetapi bagaimana kita rubah. Kalau sudah kita melewati tahapan dari zakat fitrah kan konsumtif sekali, yang begitu diberikan kemudian habis pakai. Nah, bagaimana kita mengarah kepada zakat produktif sehingga kalau sudah zakat produktif ini diterapkan, maka dengan sendirinya jumlah penerima itu akan semakin berkurang. Baik dan pemirsa, tentunya demikian satu himbauan dan saran terakhir bagi kita umat muslim khususnya yang akan nantinya juga bersiap-siap ini pemirsa, berniat bertekad untuk mengeluarkan zakatnya, karena beberapa hari lagi ke depan kita akan tentunya menyambut satu hari kemenangan, dan itu juga kemenangan kita untuk mengeluarkan penyakit-penyakit dalam diri kita, karena harta-harta kita yang kumpulkan itu tentunya kalau kita tidak keluarkan akan menjadi penyakit dan akan tentunya menjadi penyesalan, serta mungkin harta itu akan membunuh kita. Mirsa, kita akan lanjutkan tentunya dialog kajian Islam pada malam-malam yang akan datang pada minggu-minggu berikutnya, tentunya dengan tema serta topik lebih menarik. Jazakallah. Terima kasih Bapak Muhasim telah hadir di studio Ilmu TV memberikan kita pencerahan tentang zakat ini. Semoga tentunya bermanfaat untuk kita amalkan di masa-masa yang akan datang, dan selamat berpuasa bagi kaum muslimin dan menyambut tibanya hari kemenangan 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.